Ya pemirsa, kita beralih ke berita yang pertama. Wali Kota Tarakan Hairul menyerahkan secara simbolis hewan kurban berupa 5 ekor sapi kepada sejumlah pengurus masjid di sekitar Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Alam Tarakan Rabu siang. 5 ekor sapi kurban ini merupakan sumbangan dari Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan. Menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Perusahaan Umum Daerah atau Perumda PDAM Tirta Alam menyumbangkan hewan kurban berupa 5 ekor sapi yang disalurkan kepada sejumlah pengurus masjid di Tarakan. Penyaluran hewan kurban ini diserahkan oleh Wali Kota Tarakan Hairul di kantor PDAM Kampung Bugis. Rencananya daging hewan kurban itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak di sekitaran lingkungan PDAM Tirta Alam. Dalam sambutannya, Wali Kota Tarakan Hairul memberikan apresiasi kepada Perumda PDAM Tirta Alam, di mana di tahun ini juga melaksanakan kurban berupa 5 ekor sapi, sebagai bentuk berbagi dan peduli kepada kaum duafa di lingkungan sekitar. Dan kita bersyukur bahwa kita masih bisa menemui bulan Hari Raya Idul Adha tahun ini, ya. Dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan Hari Raya Kurban tahun-tahun berikutnya. Wali Kota Tarakan mengharapkan jika di tahun mendatang Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan dapat meningkatkan jumlah hewan kurbannya untuk dibagikan ke masyarakat, baik menggunakan anggaran keuntungan perusahaan maupun secara iuran dari seluruh karyawan. Sementara itu, Direktur Perumda PDAM Tirta Alam Iwan Setiawan mengungkapkan, jika dari 5 ekor sapi hewan kurban yang diserahkan, 4 ekor diantaranya berasal dari anggaran perusahaan. Sedangkan 1 ekor lainnya dari iuran karyawan PDAM Tirta Alam. Tahun depan rencana kita itu, kalau kita sudah diskusikan, kemungkinan 6 ekor dari RKA. Nanti 5 dari karyawan, mungkin sekitar 10 sampai 11 lah. Tahun depan itu, ekor. Iwan Setiawan menambahkan pihaknya akan berupaya menambah jumlah hewan kurban pada tahun depan dengan harapan akan meningkatkan hubungan baik antara pihak perusahaan PDAM Tirta Alam dengan masyarakat Tarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang bermutu dan berkualitas serta memiliki keahlian khusus, Unit Pelaksana Teknis Daerah Lembaga Latihan Kerja atau UPTD LLK Kota Tarakan kembali menggelar pelatihan kejuruan baru, yakni pelatihan barista yang berlangsung di Balai LLK Kelurahan Kampung 6 pada Kamis siang. Pelatihan barista ini diikuti 16 peserta yang seluruhnya berasal dari Tarakan. Dalam pelatihan ini, para peserta diberikan pengetahuan mengenai peralatan barista, meramu dan meracik minuman, hingga kepada cara penggunaan alat barista. Kepada Ekuator TV, Kepala UPTD LLK Kota Tarakan, Andi Arfan mengatakan jika program paket pelatihan barista merupakan revisi dari sejumlah paket dari 28 paket kejuruan yang diprogramkan. Digelarnya pelatihan barista juga sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi bersama lembaga kemasyarakatan, yakni Karang Taruna Kota Tarakan pada beberapa waktu lalu, di mana pelatihan ini juga untuk menjawab kebutuhan pasar di Kota Tarakan. Mengingat saat ini telah banyak terdapat kedai bar dan kopi shop di Kaltara yang membutuhkan tenaga barista. Intinya gini, tahapan pelatihan itu ada. Pertama, analisa kebutuhan pelatihan. Analisa kebutuhan pelatihan, kami undang beberapa industri, ormas, termasuk Karang Taruna, wirausaha, apa lagi ya? Banyak kemarin. Andi Arfan menambahkan pelatihan barista akan digelar secara 3 tahap selama 23 hari mendatang. Baik dari pelatihan workshop serta praktek industrinya yang akan dilakukan di sejumlah kafe di Tarakan.
Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan SDM untuk usia produktif, sehingga dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran di Tarakan. Tim Liputan, Ekuator TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Siang. Minuman segar tanpa es batu itu nggak mungkin. Mau praktis dan higienis itu pasti. Es batu kristal Amsterdam itu solusinya. Memberikan kesegaran di segala minuman Anda. Dorang mau cerita jadi waktu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Akibat mencuri 4 unit motor milik warga, 2 orang yang diduga pelaku diciduk oleh Satreskrim Polres Tarakan 19 Juni 2022 lalu. Terungkapnya kedua pelaku pencurian ini dikenali petugas dari modus yang dilakukan oleh para tersangka. Bersama para tersangka, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Akibat mencuri 4 unit motor milik warga, 2 orang yang diduga pelaku diciduk oleh Satreskrim Polres Tarakan 19 Juni 2022 lalu. Terungkapnya kedua pelaku pencurian ini dikenali petugas dari modus yang dilakukan oleh para tersangka. Bersama para tersangka, petugas berhasil mengamankan 4 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Unit Jatantras Reskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor dengan mengamankan 2 terduga pelaku yang masing-masing berinisial DN dan RG 2 pekan lalu. Kedua terduga pelaku ini telah melakukan pencurian 4 unit kendaraan bermotor di 4 lokasi yang berbeda. Terungkapnya kasus ini dikenali dari modus yang dilakukan oleh kedua tersangka. Sebelumnya, kedua tersangka ini merupakan residivis dengan kasus yang serupa, sehingga mudah bagi petugas untuk mengenali para tersangka. Dalam menjalankan aksinya, kedua terduga pelaku menargetkan kendaraan dengan memantau situasi sekitarnya. Saat situasi dirasa aman, baik DN dan RG langsung membobol kunci kontak dengan kunci T. Motor yang kunci kontaknya masih menempel atau lupa dicabut oleh pemiliknya
juga tidak luput dari pengawasan terduga pelaku. Saat diamankan, petugas juga menemukan 4 unit kendaraan bermotor yang diduga hasil curian yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kembali menjalani hukuman penjara. Untuk pelaku sendiri dengan inisial DN dan juga inisial RG, yang mana dua orang pelaku ini merupakan tersangka dari perkara curanmor yang belakangan hari ini terjadi di Kota Tarakan. Terhitung sampai saat ini kami sudah ada 4 laporan yang mana untuk tersangkanya itu sama terhadap kedua orang tersangka ini. Masyarakat diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaannya dan tidak lalai untuk memperhatikan keamanan kendaraannya serta cermat memperhatikan lingkungan sekitarnya. Akbar Yadi, Ekuator TV. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan gencar melakukan pembagian makanan dan minuman bergizi, seperti yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan, Selasa pagi. Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan gencar melakukan pembagian makanan dan minuman bergizi, seperti yang dilakukan di kawasan Tanjung Pasir, Kelurahan Mamburungan, Selasa pagi. Untuk menekan tingginya angka stunting di wilayahnya, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Karang Taruna, Kota Tarakan, dan sejumlah mahasiswa KKN Universitas Borneo Tarakan melakukan kunjungan ke Posyandu di Tanjung Pasir untuk melakukan sosialisasi sekaligus menyalurkan bantuan makanan tambahan untuk balita. Pada awak media, Lurah Mamburungan, Siti Nurdayana mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Tarakan terkait meningkatnya kasus stunting di Kota Tarakan hingga mencapai angka 18% di Kota Tarakan. Menanggapi hal ini, pihaknya bersama 3 perusahaan di wilayah Kelurahan Mamburungan menyalurkan 144 kotak susu formula dan 120 kotak roti kepada seluruh anak balita, baik penderita stunting maupun yang bukan penderita stunting. Lurah Mamburungan menjelaskan, kegiatan kolaborasi ini bukan saja melakukan sosialisasi dan penyaluran makanan tambahan, juga melakukan pemantauan dan pendataan terhadap tumbuh kembang anak yang dilakukan secara rutin. Ini program karena ini merupakan program nasional, instruksi dari Wali Kota Tarakan berdasarkan rapat rembuk stunting minggu kemarin. Ini juga karena instruksi dari Wali Kota, kami melaksanakan pembagian makanan tambahan untuk stunting dan resiko stunting sekaligus gizi buruk. Siti Nurdayana menambahkan, jika kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama sepekan, di mana sasarannya merupakan balita dan anak yang mengalami stunting di wilayah Kelurahan Mamburungan. Diharapkannya jika kegiatan ini dapat menjadi solusi dalam menekan angka stunting, sehingga di Kelurahan Mamburungan bisa terbebas dari persoalan stunting. Akbar Yadi, Ekuator TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Cakrawala Siang. Dorang mau cerita, jadi waktu itu aku mau berkunjung ke tempat kerjanya temanku. Nah jadi aku capek sudah nih kan cari tempatnya. Nah di perjalanan tuh aku lihat ada warung yang menarik perhatianku. Nah namanya itu Warbox. Nah Warboxnya ini dia tuh identik warna hijau. Nah tempatnya di Kampung 1 Skip ya. Menunya tuh banyak sekali sampai aku tuh bingung mau milih menunya tuh yang mana. Akhirnya setelah pesan makanan, ting, datang sudah makanannya. Enak tau makanan yang satu ini namanya mozzarella corn dog. Minumannya juga enak dan seger banget. Nah jadi buat kalian kalau misalnya mau nongki di situ bisa banget nongki di situ.
skip, teleponan lah nih sama temanku yang tadi. Rupanya kantornya tuh dekat sama Warbox itu, namanya tuh ETV atau Equator TV. Nah, tertariklah aku nih masuk ke sana, ke studionya. Studionya sederhana tapi tetap memadai, mumpung aku masuk TV kan, jadi coba-cobalah aku nih jadi presenter. Ternyata depan kamera itu gugup banget, nah sampai salah-salah aku ngomong. Jadi setelah beberapa kali coba, berhasil aku nih jadi presenter. Meskipun beberapa baris aja, tapi senanglah kan dapat pengalaman yang jarang didapat di Tarakan. Kalian juga kalau misalnya mau belajar tentang broadcasting, datang aja ke ETV. Jadi kalian tuh nggak cuma nongki-nongki aja, kalian juga bisa datang untuk coba-coba mau jadi presenter di ETV ini. Jadi buruan, misalnya kalau kalian mau, kalian bisa langsung datang ke sini. 5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block, we can go in a loop, and we'll turn the vibe up on some good boy band tunes. I feel the fresh air, I can feel your eyes staring. I'm not gonna lie, I get a little bit scared. My heart is on wings and living in dreams, and at the top of our lungs we see. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cakrawala Siang. Kita ke informasi selanjutnya. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi untuk jenjang SMP Negeri Tarakan resmi ditutup Sabtu pagi. Untuk di SMP Negeri 13 Tarakan, tercatat 300 calon peserta didik yang telah mendaftarkan ke sekolah ini. Berdasarkan pantauan Equator TV, suasana pendaftaran SMP Negeri 13 Tarakan yang sementara dilaksanakan di bangunan SMP Negeri 7 Tarakan masih terlihat lengang dan sepi. Hanya ada sejumlah panitia PPDB yang menunggu kedatangan calon siswa yang akan melakukan verifikasi berkas. Hal ini dikarenakan PPDB dilakukan sistem online, sehingga tidak terjadi penumpukan calon siswa maupun para orang tua calon siswa. Kepada Equator TV, Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 13 Tarakan, David mengatakan, para peserta didik baru yang telah masuk dalam sistem belum tentu diterima pada SMP pilihannya. Untuk setiap peserta didik dibebaskan untuk memilih 2 sekolah hingga 5 sekolah pilihan. Apabila di sekolah pilihan pertama tergeser, maka bisa jadi diterima di sekolah pilihan kedua dan seterusnya. Penerimaan PPDB di SMP Negeri 13 ada 4 sistem prestasi, kemudian ada perpindahan orang tua, kemudian perpindahan orang tua, kemudian afirmasi, dan terakhir jalur zonasi. David menambahkan, khusus PPDB tingkat SMP dibuka 4 jalur, diantaranya jalur afirmasi siswa. Kedua jalur perpindahan tugas orang tua memiliki kuota. Ketiga zonasi dan keempat jalur prestasi. Dari keempat jalur PPDB kali ini, khusus zonasi hanya 50% daya tampung. Kemudian afirmasi dan perpindahan tugas orang tua masing-masing 15%. Sedangkan untuk jalur prestasi kuotanya hanya 30%. Ervian Wisnu, Equator TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala Siang edisi hari ini. Saya Asmira Alih dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan bagi Anda yang belum vaksin, segera ikuti program vaksinasi. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.